Keadilan dalam kehidupan masyarakat seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat tanpa mengenal status, jabatan, jenis kelamin, dan lain-lain, sehingga tercipta kehidupan sosial yang adil dan makmur tanpa adanya diskriminasi. Namun, masih banyak ketidakadilan dalam masyarakat, termasuk ketidakadilan yang membeda-bedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Peran gender sebagai bentuk ketentuan sosial diyakini sebagai sebuah kodrat sehingga menyebabkan ketimpangan sosial. Hal ini sangat merugikan posisi perempuan dalam berbagai komunitas sosial, baik dalam pendidikan, sosial budaya, politik, dan juga ekonomi. Yang pertama ada marginalisasi dalam pekerjaan. Marginalisasi dapat diartikan sebagai proses penyingkiran perempuan dalam pekerjaan. Ada 4 bentuk marginalisasi. Yang pertama ada proses pengucilan, di mana perempuan dikucilkan dari kerja upahan atau jenis kerja tertentu. Yang kedua ada proses pergeseran perempuan, berupa kecenderungan bekerja pada jenis pekerjaan yang memiliki hidup yang tidak stabil dan dinilai kurang terampil. Yang ketiga ada proses feminisasi, pemusatan perempuan pada jenis pekerjaan tertentu atau semisalnya yang semata-mata dilakukan oleh perempuan saja. Yang keempat ada proses ketimpangan ekonomi, seperti perbedaan upah di mana upah perempuan di bawah upah laki-laki. Yang kedua ada kedudukan perempuan yang subordinat dalam sosial dan budaya. Peran gender dalam masyarakat ternyata juga dapat menyebabkan subordinasi terhadap perempuan, terutama dalam pekerjaan. Hal ini yang menjadikan perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin dan berakibat pada munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang penting. Misalnya pada zaman dahulu banyak orang yang beranggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Yang ketiga ada stereotip terhadap perempuan. Stereotip dapat diartikan sebagai pelabelan atau penandaan terhadap sesuatu. Pada kenyataannya, stereotip selalu merugikan dan menimbulkan diskriminasi. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya pada perempuan. Misalnya, pelabelan bahwa perempuan mempercantik diri dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, padahal nyatanya tidak. Jadi, pada dasarnya diskriminasi gender itu tidak dibenarkan, karena pada kenyataannya perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Beda sama zaman dulu, rasanya saat ini perempuan dan laki-laki udah nggak terasa lagi kesenjangannya. Semuanya rasanya baik-baik aja. Kayaknya semua punya kesempatan yang sama dan setara. Tapi faktanya kalau dilihat dari jumlah pemimpin negara dunia, menteri-menteri di Indonesia, posisi karir dalam pekerjaan, kesenjangan nyatanya masih ada. Itu bikin satu pertanyaan besar yang kita punya saat ini. Apakah kesetaraan itu jadi ilusi semata? Tapi daripada cowok yang bicara, mending perempuan aja yang bersuara. Oke, terima kasih kok bisa. Bisa dibilang ya, kesetaraan ini mungkin belum dirasain sama semua perempuan. Kita setara, tapi belum merata. Itu ditunjukin sama penelitian yang bilang Indonesia ada di posisi 85 dari 149 negara soal kesenjangan gender. Artinya, perempuan-perempuan di Indonesia masih ngadepin banyak masalah yang bikin mereka belum bisa benar-benar punya kesempatan yang sama. Masalah besar bisa jadi tentang pernikahan anak yang faktanya 15% anak perempuan di Indonesia menikah di umur kurang dari 18 tahun. Selain itu aja bahaya untuk kesehatan, itu bikin lingkaran kemiskinan semakin gede karena mereka kehilangan hak buat sekolah, bikin kekuatan ekonomi jadi lemah, sampai nantinya terjebak dalam siklus yang sama dan akhirnya nggak bisa lepas dari kemiskinan yang menjerat sejak lama. Itu tentu aja harus dihentikan. Kabar baiknya, pemerintah lagi merancang peraturan yang naikin batas minimal perempuan buat menikah. Oke, tapi kalaupun lepas dari isu tadi, masalah rumit lainnya banyak perempuan hadapi. Dari catcalling di jalanan, kekerasan dalam rumah tangga, sampai pemikiran tradisional yang nempatin perempuan dalam kotak pekerjaan domestik rumah tangga. Cita-cita jadi pemimpin dunia terhalang oleh api dalam tungku yang harus dijaga agar tetap menyala. Meski tentu aja jadi ibu rumah tangga sama mulianya, nyatanya ini bikin perempuan harus milih antara karir atau keluarga, yang bikin persaingan pun jadi nggak setara. Di sisi lain, lingkungan pekerjaan ngebentuk laki-laki menjadi lebih superior dalam karir.
Padahal penelitian nunjukin adanya hubungan erat antara kesejahteraan perempuan dengan tingkat ekonomi suatu negara. Semakin sejahtera kaum hawa, semakin maju ekonomi negaranya.